Kenapa sih kita mau bicara gini? Emang kita bisa bikin peraturan. Kemarin Pak Jeda juga bilang, aduh saya udah nggak dipakai nih. Iya, bukan masalah dipakai nggak dipakai, tetapi masalahnya setiap kali kita menggaungkan, kalau ada suara, orang juga akan hati-hati. Kalau kita diam saja, nggak ada suara, ya bablas. Justru karena ada suara digaungkan sekalian. Makanya teman-teman ya, di subscribe, di like, di komenin. Aja gile lu, cuma bilang begitu aja itu udah langsung algoritma naik, ya. Walaupun misalnya nih, kenapa sih saya nggak mau bikin buat debat-debat terus? Satu, memang orang Islam udah nggak ada yang bisa menang debat lawan saya. Nggak ada deh, saya bilang saya 10 juta kalau yang bisa lawan saya debat. Kenapa sih saya nggak ngurusin yang masalah yang lain-lain? Orang Trinitas saja, orang Wana selalu debat sama saya, KO semua, udah pada walk out semua, WO semua kok. Kan kalian udah tahu sendiri semua. Sampai saya bosan untuk ngomong. Sampai tak tungguin kalian datang. Saya kasih 10 juta menang debat lawan saya. Nah, tapi ada yang lebih penting dari cuma sekedar cari duit begitu dari YouTube begitu. Kita ada yang mau kita suarakan. Loh, saya sudah di Jerman bukan masalah itu. Makanya saya pergi ke Jerman supaya saya bisa teriak dari sini yang keras. Kalau saya di Indonesia biasanya sudah diciduk saya. Makanya saya bicaranya dari sini yang keras-keras mungkin. Itu namanya orang pinter. Ya nggak kayak kalian yang cari duit dari YouTube, goblok, ilmu belum separuhnya, belum sekukunya saya udah belagunya minta ampun kan. Aduh, makanya di subscribe, di like, itu nanti muncul di tempat orang lain. Mungkin Anda takut membroadcast lewat WhatsApp ya kan, nyalinya belum dapat ya kan, di subscribe, di like, itu sudah langsung viral sendiri ya. Di subscribe. Kalau diem sampai nggak ada gaungnya, selesai. Ini makanya bisa keluar kan karena kita teriakin terus setiap hari kan. Makanya terus, kalau nggak diteriakin, apalagi kita teriaknya dari luar, nggak mungkin ditangkap kebal hukum. Gitu loh. Nggak mungkin ditangkap lah, siapa yang mau tangkap saya? Nah, makanya teman-teman, ayo di subscribe, di like. Kalau kalian nggak like, nggak subscribe, nanti saya kutuk jadi kodok dalam tangki bensin. Bentar, lanjut dulu. Ya Pak Hendro. Ada 21 juta Wahabi di Indonesia. Sama seperti yang disampaikan kemarin sama Mas Ken Setiawan ya. Ya. Salafi, Wahabi ada 21 juta. Bayangkan. Rom itu udah siap-siap mengambil alih Indonesia itu. Oh itu Pak, sudah, dan duitnya katanya besar Pak. Duitnya besar. Itu mereka itu yang aliran-aliran keras itu duitnya yang sudah masuk ke Indonesia itu besar. Besar sekali. Jadi makanya inilah teriak-teriak semualah ya kan supaya pemerintah itu tersentak gitu loh dan langsung membasmi gitu. Mesir aja berani membunuh separuh dari berarti dari 586 itu dibunuh. Ulamanya ya disikat semua. Iya dibunuh Pak. Mereka ulama-ulama itu dibunuh. Mati, iya. Jadi berarti kalau itu 586 habis itu separuhnya hukumannya di atas 100 tahun sampai mati mereka. Itu baru Mesir agak tenang coba lihat. Kalau enggak bergejolak terus. Gitu loh. Ngeri. Terima kasih Pak, mengerikan. Nah, saya mau share nih, ini bagus ya. Ini sebelum ini saya mau share dulu yang tadi yang Pak Bahari Ghazali sempat bacakan. Jadi untuk sedikit menenangkan, tapi mudah-mudahan ini bukan retorika karena sekali lagi tetap yang tertulis itu lebih penting daripada yang diomongin. Penjelasan apapun kalau tidak dibikin undang-undangnya, kalau tidak dibikin landasan hukumnya tetap nggak kuat. Ya kan? Contoh ini nih. Pelaksana tugas Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Hendarman dalam pernyataan resmi Rabu 14 April malam menekankan PP 57 2021 merupakan mandat dan turunan dari UU 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, selain itu Undang-Undang Nomor 12 2012 tentang Pendidikan Tinggi tetap berlaku. Nah. Ya, terus lihat ya. Kami tegaskan bahwa mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia tetap menjadi mata kuliah wajib di jenjang pendidikan tinggi. Tapi ini balik lagi, PP-nya sudah ada, ya kan? Yang kemarin itu kami tegaskan pasal 39 PP 57 disebutkan pada jenjang pendidikan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing perguruan tinggi untuk setiap program studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah itu tadi. Jadi apapun tetap lebih penting yang tertulis ya. Jadi tetap kita hati-hati teman-teman, jangan walaupun ini adalah penjelasan-penjelasan, tetapi yang tertulis itu lebih penting. Karena nanti Pak Paul, itu yang tertulis itu retorika Pak. Soalnya kalau PP harus direvisi dengan PP.
Nggak bisa dengan makanya. lisan. Nggak bisa PP dengan harus direvisi dengan PP. nggak bisa dengan lisan, betul. Makanya hati-hati. Dengan lisan Tapi nggak kalau bisa. saya lihat, coba nih, ini saya malah menemukan artikel baru nih. Bagi Pak Endro Suryanto di mute ya, karena mikrofonnya rusak loh Pak Endro. Nah, ajarkan kembali, nah, ini malah bagus nih, ajarkan kembali Pancasila untuk tangkal radikalisme. Ya, judulnya bagus ya nih ya. Ya, pramukanya aja, pembina pramukanya sih Adiaksa Daudnya HTI. Aduh. Nggak bisa. Apalagi ini, aduh, wis. Udah, bisa terusin. Paul, Iya, Pak Mbak Nabi, Pak. ya ini memang kalau jangan terbuai dengan retorika yang seperti yang tadi. Retorika. Betul yang kata Pak Hendro tadi, ini harus betul-betul diganti dengan Ya, ini diperbaiki dengan PP atau digugurkan aja sudah selesai. atau digugurkan. Jadi yang digugurkan sudah. digugurkan. Digugurkan kembali kepada undang-undang yang lama. Iya, Ya kan, kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 hanya itu aja caranya, nggak ada cara yang lain gitu. Nggak ada yang lain. Terbuai dengan retorika, jangan-jangan ini maunya mereka. Iya, Supaya orang mengulur waktu, dan sedangkan Mengulur ini kan waktu. sudah kurikulum baru kan ini kan, masuk bulan Juni ini udah kurikulum baru loh. Mereka sudah merancang, Iya. ya sudah planning dari sekarang loh. Iya, nanti Untuk mereka yang terus nggak pakainya kurikulumnya mereka sendiri, bahasa Arab sama pakai ini kan, pendidikan kewirausahaan Arabia, gitu kan, muruah, semangat muruah, kan? Gila. Iya, jadi nanti yang jelas pasti bahasa Indonesia tidak akan wajib diajarkan. Yang kedua ya Pancasila pun akan seperti itu. Kalau nanti mereka dipersalahkan atau dituntut lah, kan PP-nya udah jelas. Iya, itu nggak Ya. Gila itu. Harus digugurkan cepat atau dikasih keluarkan PP baru. Ditambah apa? Nah, ini Pak Tambunan dulu ya, Pak Tambunan ini. Pak Tambunan ke Pak Jenderal lagi. Silakan Pak Tambunan. Salam. Shalom. Salam. Salam Pak Baul. Ya, silakan. Shalom. Salam.